Oke, baik. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir di Zoom kita siang hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat siang untuk teman-teman yang sudah hadir. Mungkin ada yang dari luar Jakarta, dari Jabodetabek, karena infonya narasumber kita hari ini juga lumayan jauh ya. Kalau nggak salah dari Bima. Nah, selamat datang juga untuk para narasumber kita hari ini, Ibu Siti Rahma dan juga Ibu Yelia Fatma. Saya sudah lihat ya, akunnya sudah join. Kemudian juga sudah hadir Pak Hendy Hendra Motko dari Rumah Ekspor 37. Dan juga ada Mbak Indah, pengurus Okeoce Indonesia, sudah hadir siang hari ini. Terima kasih Mbak Indah. Kemudian teman-teman. Kemudian teman-teman lain yang sudah join dari OKOC Indonesia, kemudian dari para dosen Quick Yanggi ya dari Pak Iman, terima kasih sudah hadir siang hari ini. Eh, Tanpa berlama-lama lagi, saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kita akan mendengarkan tentang sharing webinar Trash to Treasure menggali potensi ekspor dari limbah rumah tangga dan juga industri. Dari ini sebenarnya temanya dari Pak Indra Uno, founder OKOC, yang mana ternyata banyak sekali bahan-bahan yang bisa digunakan gitu ya untuk para pelaku usaha untuk melakukan ekspor. Nah, nanti juga kita akan dengar cerita dari Ibu Siti dan juga Ibu Yelia terkait dengan apa saja sih produknya ya yang dijual sudah bisa keluar Indonesia dan seperti apa juga tantangan dan perjuangannya dari Ibu Siti dan juga Ibu Yelia. Tapi sebelumnya saya ingin halo-halo dulu sama Pak Hendy. Nah, jadi salah satu komunitas penggerak OKOC yang memang expertnya di ekspor gitu ya. Ada Pak Hendy. Selamat siang Pak Hendy. Boleh mungkin kita cicat sedikit gitu ya sebelum aku mungkin em, ngobrol-ngobrol nih bareng Bu Siti dan juga Ibu Yelia. Oke, kita masih menunggu eh, Pak Hendy ya untuk join. Akunnya juga sudah ada. Kita mau coba cek dulu deh di kolom chat gitu ya, di kolom chat. eh, Mungkin Bapak Ibu boleh diinfo dari komunitas penggerak mana saja atau asalnya deh dari mana? Apakah dari Jakarta, apakah dari Lombok mungkin ya, atau dari Bandung, dari mana aja boleh di kolom chat. Nah, untuk nanti buat teman-teman atau buat Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan untuk Ibu Siti atau Ibu Yelia untuk pertanyaan yang menarik. Nanti akan ada saldo e-wallet untuk Bapak Ibu semua. Nah, kita juga masih menunggu juga teman-teman dari Okeos Indonesia untuk join. Kalau ada yang belum join, boleh diingatkan untuk semuanya bisa join. Oke, kita sambil menunggu Pak Hendy, langsung saja kita sapa terlebih dahulu ya yang sudah ada di layar Zoom kita. Selamat siang Ibu Siti. Siang, Bu. Apa kabarnya Ibu Siti? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu Siti ini domisilinya di mana Ibu? Kebetulan saya dari Bima NTB. Wah, jauh sekali. Iya, Dari Bima kita ketemu di Zoom ya Bu ya. Kalau di iya. kantor OKOC lumayan effort nih Bu, sepertinya Bu. 3 pulau kita lewat kalau ke Jakarta. Oke. Nah, Bu, kita hari ini sebenarnya pengen dengar sharing-sharing ya dari Ibu Siti Rahma terkait dengan tema kita hari ini menggali potensi ekspor dari limbah rumah tangga dan industri. Nah, mungkin Ibu bisa ceritain dulu nih ya, mungkin apa saja sih produk Ibu, kemudian gimana nih perjuangan Ibu dalam menjual produk tersebut sehingga akhirnya
ekspor dan mungkin apakah memang masih berlanjut ekspor atau tidak. Nah, mungkin ini bisa diceritain Bu ke teman-teman semua. Saya persilakan waktunya untuk Ibu Siti, silakan Ibu. Ya, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit Bu ya, saya mau cerita. Kalau untuk produk saya ini ada dua, yaitu produk daur ulang sampah dengan bawang goreng. Nah, untuk daur ulang sampahnya itu ada berbagai macam produk, Bu. Ada tikar, tas, kursi. Pokoknya semua produk dari sampah itu kita daur ulang. Sampai minyak jelantah pun kita daur ulang, Bu. Ya, berawal dari Kenapa Bu? ya Kenapa Bu. memutuskan untuk mendaur ulang barang-barang tersebut dan seperti apa Bu ininya ceritanya? Iya, terima kasih. Kalau untuk itu berawal dari saya jadi kader pendata, kader PK 23 di BKKBN-nya pada tahun 2021 kemarin. Kebetulan saya ditempatkan di daerah pasar. Nah, di situ saya lihat banyak sekali sampah-sampah yang berserakan di situ. Termasuk anak-anak pendatang yang datang dari Sumba itu, mereka mengikuti orang tuanya untuk mulung di pasar. Nah, tergeraklah hati saya untuk merangkul mereka. Ini anak-anak masih sekolah, berusia sekolah. Ya, saya rangkul mereka saya dirikan PAUD. Nah, dari situ saya mulai terinisiasi untuk bagaimana untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagi mereka. Mereka sudah mulung untuk dijual kembali ke pengepul. Tapi saya sendiri mau ada nilai plusnya dari sampah itu tersendiri. Hanya saya ikut juga kegiatan di PK pada tahun 2021 juga saya diutus ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan di sana. Alhamdulillah kita mendapatkan juara 1 juga di sana, yaitu untuk pengolahan sampahnya. Nah, pulang dari situ kita mulai teman-teman yang lain atau rekan-rekan yang lain itu mulai mengumpulkan sampah untuk dijual kembali ke pengepul. Tapi saya sendiri berinisiasi untuk mendaur ulangnya untuk mendapatkan nilai tambah dari produk tersebut. Mungkin bisa diceritain Bu prosesnya itu berapa lama gitu ya, produk dari Ibu ini kan daur ulang. Nah, itu jadinya tuh berapa lama untuk menjadi satu produk, kemudian apa saja sih kendala-kendala yang ditemui oleh Bu Siti nih dalam proses daur ulang tersebut sehingga akhirnya menjadi salah satu produk yang siap jual. Oke. Misalnya kita buat tas, Bu ya. Misalnya ada tas, salah satu tasnya, tas dari bungkus kopi. Nah, untuk satu buah tas itu membutuhkan banyak bungkus kopinya, lebih kurang 200 lembar bungkus kopi. Nah, mungkin untuk mengumpulkan bungkus kopi itu saya keliling-keliling. Sekarang sudah kerjasama dengan aneka kios-kios yang ada di wilayah kecamatan saya. Saya rangkul mereka semua untuk bergabung ke bank sampah saya. Di situ saya mulai mengumpulkan sampah, kemudian pilah-pilah bungkus kopi itu apakah bisa didaur yang ini apakah bisa juga untuk kita jadikan ekobrik gitu. Nah, sisa dari itu kita cuci, habis itu baru kita lipat. Kalau untuk menganyam tikarnya itu sendiri, menganyam tasnya satu buah tas itu mungkin nggak sampai 1 jam atau nggak sampai 2 jamnya. Tapi mengumpulkan bahannya itu yang lama, Bu. Karena sesuai juga dengan moto kita, Bu ya. Nah, moto kita yaitu buang sampah, buang uang, bakar sampah, bakar uang, ngumpulin sampah pastilah jadi uang.
Wih, keren banget Ibu Siti. Tagline-nya. Nah, waktunya juga lumayan untuk persiapan sehingga akhirnya menjadi salah satu produk untuk yang siap jual gitu ya. Kalau Iya. untuk sekarang gimana Bu untuk penjualannya? Untuk penjualannya, alhamdulillah kita sudah masuk ke ranah nasional. Alhamdulillah kemarin sudah kita kirim ke Aceh dan juga sudah kirim ke Mojokerto. Teman-teman di luar Jawa sudah, dan kita menjualnya juga lewat online, YFB dan IG. Nah, tadi produknya itu kan dari tikar gitu ya Bu ya, dari daur ulang Mm-mm. sampah. Nah, sama satu lagi Ibu Siti itu juga menjual bawang goreng. Ini ada perbedaan yang satu benar-benar daur daur ulang gitu, yang satu bawang Iya. goreng. Nah, ini sebenarnya mana Bu yang kalau menurut Ibu yang paling banyak dicari gitu ya, atau yang sudah ekspor mungkin yang mana Bu? Oke, makasih. Kalau untuk yang sudah go ekspor itu yaitu bawang goreng, Bu. Kebetulan di Kabupaten Bima kita nomor 2 dari Gresik ya. Bawang goreng kita alhamdulillah sudah masuk pangsa pasar walaupun lewat travel umroh yaitu di Saudi Arabia. Barusan kemarin juga kita kirim, Bu, tanggal 22 kemarin kita sudah kirim ke Saudi Arabia. Saudi Arabia. Itu mungkin bisa diceritain Ibu ke peserta kita untuk siang hari ini gitu ya. Gimana prosesnya Ibu atau apa saja sih yang perlu disiapkan untuk bisa produknya itu bisa keluar Indonesia? Ya, makasih. Kebetulan kita didampingi terus ya sama salah satu dinas terkait yaitu Dinas Perindak dan juga Dinas Bapeda yang saat ini mendampingi kita sampai ke situ. Nah, untuk membuat bawang gorengnya awalnya saya diikut sertakan ikut pelatihan-pelatihan terus. Nah, produk kita ini apakah bisa nggak maju gitu. Terus saya diundang sama salah satu organisasi yaitu organisasi Asia. Di situ saya diperkenalkan pada salah seorang uh, agen umroh itu. Uh, Bagaimana Bu? Apakah produknya bisa kita bawa ke Saudi? Oh, dengan senang hati Bu. Akhirnya beliau coba sendiri dulu. Bagus sekali ini produknya, sampai tahan 6 bulan gitu. Akhirnya diteruskan ke sana, dibawa keterusan sampai sampai sekarang. Untuk mendapatkan produk-produk yang terbaik itu mungkin kita harus mempertahankan mutu aja dulu Bu ya. Itu kepercayaan dari nasabah kita yang paling harus kita tahap pertahankan. Kualitas gitu ya Bu ya, yang paling Iya, utama ya. Nah, berarti sampai saat ini masih terus ya Bu ya ke Saudi Arabia ya? masih. Pelatihan-pelatihannya tuh, apa saja nih Bu Siti yang Ibu ikuti gitu ya selama, tadi ya berproses hingga sampai akhirnya, bisa ekspor ke luar negeri? Iya, makasih. Untuk pelatihan-pelatihan pertama itu yaitu membuat izin usaha atau NIB untuk halalnya, PIRT-nya, BPOM-nya, semua itu kita harus lengkapi dulu. Termasuk kemarin saya sudah dibuatkan izin merek usaha dengan nama Wekindai. Pelatihan-pelatihan khususnya dalam, perizinan gitu ya Bu ya, Iya, perizinan dalam perizinan. produknya dan itu memang Iya, sangat diutamakan gitu ya Bu ya dalam, kalau iya, misalkan produk kita mau keluar dari Indonesia gitu ya Bu ya? iya. Nah, Ibu mungkin ada yang ingin di-share nih pada peserta siang hari ini gitu ya, mungkin tips gitu ya atau trik gitu gimana, eee, biar produk mereka tuh tadi mungkin dari segi kualitasnya baik, kemudian bisa sampai, dibawa ke luar negeri hanya, misalnya dari relasi yang ditemukan gitu. Mungkin bisa di-share Bu tips dan triknya?
Izin Bu, nggak bisa dengar sedikit. Ya, Ibu mungkin bisa diceritakan nih tips gitu ya untuk Bapak Ibu yang punya produk siang hari ini yang agar produknya bisa mengikuti jejak seperti Ibu nih bisa ke luar Indonesia. Iya. Kalau untuk itu mungkin hmm, triknya kita mempertahankan kepercayaan dari para nasabah kita ya, para pembeli gitu. Karena tanpa kepercayaan itu sendiri kita tidak mungkin diminta kembali sama orang-orang di sana. Yang kedua, pertahankan mutu. Nah, untuk saya sendiri kebetulan saya tidak sanggup untuk membuat sendiri produk itu atau pesanan konsumen. Saya kerjasama dengan rekan-rekan UKM lainnya juga. Saya kontrol mereka bagaimana caranya supaya bawang goreng yang kita produk ini satu rasa, satu warna, dan juga satu frekuensi gitu. Iya, dan yang pastinya juga Ibu Siti ini juga merupakan salah satu dampingan dari OKOC Rumah Ekspor 37 ya. Nah, di sini juga Iya. sudah hadir Pak Hendy. Mungkin aku mau halo-halo dulu Pak Hendy, selamat siang. Selamat siang Pak Hendy. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Mohon maaf nih baru gabung. Ya, Ya, nggak apa-apa Pak Hendy. tapi saya Tadi dengerin. iya, ya kita sambil juga dengerin ceritanya Ibu Siti gitu ya, berproses Iya, bagaimana ada dua produk nih ya sebenarnya makanan dan juga non non kuliner nih. Nah, tapi yang iya, duluan malah si bawang gorengnya nih Pak Hendy. Nah, iya, mungkin tadi juga dijelaskan sama Bu Siti banyak ikut pelatihan-pelatihan dan mungkin salah satu perannya dari tadi yang disebutkan relasi salah satunya adalah mengikuti komunitas gitu ya untuk menambah relasi dan juga pengetahuan. Karena tadi kalau aku dengar juga banyak sekali bentuk perizinan ya yang diperlukan untuk ekspor atau keluar Indonesia. Nah, dari Pak Hendy bisa diceritain nggak sih kalau rumah ekspor 37 itu kira-kira seperti apa nih bentuk pendampingannya kepada para member seperti Ibu Siti tersebut? iya. Baik, Mbak Tika, terima kasih. Bu Siti Rahma, tadi saya dengarkan, menyimak itu dari awal Ibu presentasi, luar biasa. Eh, jadi, kalau di kami, di OKOC Ekspor atau Rumah Ekspor 37 itu memang slogannya kan, ekspor itu mudah ya. Jadi, Hmm. kita hanya cukup butuh 3 syarat. Pertama, ada produk. Produk itu bisa produknya kita sendiri atau enggak kita sebagai reseller ya, jadi nggak harus punya produk sendiri dan sudah ada buktinya dari anggota kita yang bukan produknya sendiri dia bisa ekspor ya hanya sebagai reseller. Terus yang kedua, di produk itu ada harganya, karena kalau nggak ada harganya kan sama aja kita ini hanya charity, nyumbang, hanya nyumbang aja kita ya kan, nggak ada nilai transaksinya. Makanya ada produk, ada harga. Dan yang ketiga ini ada buyernya, ada pembelinya, ada calon pembelinya. Nah, kalau biasanya teman-teman nih gini, wah ini nyari calon pembelinya nih nggak gampang nih, gitu kan? Ya kalau mau gampang semua orang bisa sukses semua. Makanya kan hanya orang-orang terpilih yang bisa sukses. Hanya orang-orang yang mau gigih. Terus terang kita di grup rumah ekspor itu sudah ada 200-an lebih. Tapi yang aktif kan nggak banyak. Dan sementara memang kita diemin dulu. Karena nanti di situ akan terjadi seleksi alam. Orang-orang yang aktif, orang-orang yang memang niatnya gigih ya untuk bisa sukses memasarkan produknya di luar negeri, dia pasti akan tetap bertahan dan dia akan terus berinteraksi dengan kita. Bahkan nanya, ada yang nanya ke saya, Japri, segala macam gitu. Walaupun mungkin saya slow respon, tapi tetap insya Allah saya balas. Karena kan nanti proses seleksinya di situ, ya, merubah mental. Merubah mental. Kalau kita orang gajian itu kan memang tiap bulan udah rutin kita digaji. Tapi kalau untuk pengusaha kan tergantung kitanya. Mau kaya tergantung kita, mau nggak kaya tergantung kita. Jadi hidup itu kan pilihan. Ya, kalau kita mau sukses ya berarti harus kerja keras.
Kalau si siapa yang penemu lampu itu bilang si siapa? James Watt. Hah? James Watt? Eh, siapa penemu lampu? Alfred Thomas Alva Edison, lampu pijar ya. Itu pendiri General Electric kan, Thomas Alva Edison itu. Nah itu dia bilang dia bisa sukses sampai nggak General Electric sampai perusahaannya gede, umurnya udah 133 tahun, dianya aja udah nggak ada. Kuncinya hanya satu. Ini yang ngomong si Thomas nih ya. Kuncinya hanya satu, yaitu kerja keras. Nggak ada cara lain. Kalau mau sukses harus kerja keras. Gitu. Nah, tadi kita punya produk, kan berarti juga harus tahu siapa targetnya. Target pasarnya siapa. Nah, tadi Bu Siti Rahma sudah dapat tahu tuh target pasarnya yang di bawang yang dibawa oleh jemaah umroh tuh apa Bu target pasarnya Bu Siti Rahma dijualnya kemana Iya, itu yang bawang tadi? kemudian ke Saudi Arabia, Pak. Siapa pembelinya tuh Bu? Agen travel umroh untuk belinya, untuk pembelinya. Nah, agen travel umroh, ya kan? Jadi Iya. eh, kita harus tahu nih, ini cerdasnya Bu Siti Rahma nih, ya. Ini produk kalau cara keluar negerinya gimana ya? Dia tawarkan aja ke agen umroh. Agen umroh lah yang nanti akan membuka channel-channelnya di luar negeri. Jadi begitu banyak cara kita untuk bisa melakukan aktivitas ekspor. Tergantung bagaimana kitanya. Udah, itu aja. Ya, terima Hmm. kasih. Tapi Pak Hendi, aku Ya. mau tanya juga gitu. Mana sih yang perlu didahulukan gitu ya? Apakah kita udah mulai untuk mencari relasi untuk menjual produk kita gitu ya? Tadi Mhm. kan juga ternyata nanti misalnya mau udah ada nih penjualnya, ternyata banyak kategori atau syarat untuk ekspor harus ada NIB, harus ada ini, harus Hmm. ada itu. Nah itu Ya, gimana tuh Pak untuk yes, mitigasinya? bagus. Jadi gini, eh, kalau persyaratan untuk ekspor itu sebenarnya mudah. Nggak hanya di Indonesia, di negara manapun mudah. Yang ribet itu importirnya justru. Ya, jadi kalau kita mau ekspor itu negara kita sih gampang tuh regulasinya nggak banyak kita mau ekspor. Tapi begitu kita mau ekspor katakanlah Singapura yang punya syarat barang-barang yang diimpor itu harus punya apa-apa itu justru Singapura, bukan kita. Makanya pada saat kita mau ekspor barang, katakanlah ke Singapura, kita harus tahu dulu persyaratannya apa di sana. Ya, itu importer yang tahu itu. Ya, bukan kita. Yang tahu itu adalah si importirnya. Satu. Yang kedua, tergantung target pasarnya. Kalau yang dilakukan selama ini, teman-teman di rumah ekspor itu adalah target pasarnya itu retail, consumers, konsumen langsung. Yang dia belinya nggak banyak-banyak, mungkin hanya berapa, 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 berapa. Makanya kita bilang yang penting punya produk, punya harga, ada calon pembelinya. Nanti masalah perizinan, shipmentnya, pengirimannya seperti apa, kita semua yang ngurus. Nggak perlu repot-repot, harus buat NIB, harus buat izin usaha, harus buat gini-gini. Udah, yang penting kamu punya produk, ada harganya, ada bayarnya, udah kita yang nyiapin semuanya. Gitu. Tapi syaratnya tadi ya, bayarnya adalah konsumen langsung. Kalau bayarnya di sana adalah business institution, apa perusahaan, nah mereka nggak mungkin bisa begitu, ya. Hmm. Mereka Hmm. pasti punya syarat-syarat kan, Betul. punya harus izin importnya segala macam. Makanya kita mulai dulu dari yang bisa kita lakukan dulu. Nah, kalau teman-teman UMKM, terutama yang usaha mikro, diajak pelatihan ekspor, tiba-tiba belum apa-apa, dia udah disuruh melengkapi dokumen perizinan, halal certification, nggak jalan-jalan ekspornya, nggak jalan-jalan, ya. Malah dia mungkin udah mundur duluan, aduh, suruh nyiapin begitu-begitu, Pak. Saya aja jualan aja sehari laku syukur, dan saya kapan nyiapin dokumen-dokumen itu tuh Pak. Kalau saya tinggal nih jualan, ya nggak jalan, nggak ada yang ini bantu buka toko, saya seperti itu, ya kan? Gitu. Jadi mulai aja dulu sebenarnya ya Pak Hendi ya. Iya, kayak Kalau orang kayak orang belajar sepeda, ya. betul Naik betul. aja dulu gitu. Kalau nggak mulai-mulai justru nggak keluar-keluar tuh barangnya Pak ya. Iya, belajar sepeda harus beli bukunya dulu ya di toko buku, beli bukunya nanti yang begini begini begini, udah nggak jalan-jalan ya. Hmm.
Oke, siap. Terima kasih Pak Hendy. Ada tadi ekspor itu mudah. Ada beberapa poin-poin penting dari Pak Hendy. Nanti juga akan ada grup WhatsApp-nya ya. Kalau misalkan teman-teman di sini Ada. mau join ke Rumah Ekspor 37, nanti aku akan share link grup WhatsApp-nya ada di kolom chat. Terima kasih Pak Hendy Ya, sudah sharing saya eh, izin ya. beberapa gitu ya untuk teman-teman di sini. Nanti kalau misalkan mau lengkapnya, teman-teman bisa ikut kegiatan dari Rumah Ekspor 37 gitu ya untuk Iya. lebih lengkapnya. Nah, terima kasih juga tadi sudah cerita-cerita ke kita, berbagi cerita dengan kita Ibu Siti. Nanti kalau teman-teman punya pertanyaan silakan langsung di kolom chat terlebih dahulu. Nanti sebelum saya buka untuk Q&A-nya. Nah, kita lanjut ke narasumber kita selanjutnya, Ibu Yelia Fatma merupakan owner of Emma Little Things. Yang pertama kali ini dirintis pada 2015. Quotes-nya nih dari Ibu Yelia adalah bahagia itu menular loh. Nah, pengen juga nih ditularin bahagianya gitu ya dari Ibu Yelia kepada teman-teman yang hadir pada siang hari ini, ceritanya untuk sharing-sharing gimana sih untuk bisa ekspor ke luar negeri, kemudian mungkin bisa diceritain produk-produknya seperti apa. Silakan Ibu Yelia. Hai, terima kasih Mbak. Cerita, benar banget tadi kata Pak Hendy ya, kalau ekspor tuh gampang. Yang ribet itu kita sendiri sebenarnya. Dan benar banget kata Pak Hendy. Kalau tadi bilang apa namanya ekspor itu yang penting mulai aja dulu. Benar banget. Terus perizinan gimana? Kalau menurut saya perizinan itu tergantung negara tujuan ekspor ya. Apalagi kalau misalnya kita udah punya buyer. Misalnya let's say dari Jepang. Nanti kalau untuk makanan ya tinggal tanya aja sama importernya butuhnya apa aja. Jadi nggak usah kita belum apa-apa udah bikin duluan. BPOM, yang ini, yang itu, yang bikin kita jadi kok keluar biayanya banyak banget ya. Sementara itu tuh sebenarnya kita bisa loh apa ya sharingan sama pembeli kita. Misalnya butuh nutrition fact bisa kita sharingan, Pak, ini biayanya segini loh, gimana kalau misalnya kita bagi dua, kan yang butuhkan bukan cuma saya, tapi dari pihak pembeli, itu bisa banget. Itu sih Mbak, tadi yang kalau ngutip dari Pak Hendy, emang ekspor itu gampang, mulai aja dulu, jalanin aja dulu, gitu Mbak. Baik, terima kasih Ibu Lia. Mungkin ada pemaparan materi nih dari Ibu Lia untuk teman-teman pada siang hari ini. Oke, kita dari sana ya Mbak ya, slide-nya ya. Bisa dimulai Mbak slide-nya. Oke, Emma Little Things itu tadi Mbak Vicky udah bilang dimulai dari 2015. Waktu itu kenapa kok mulai tiba-tiba bikin tas gitu kan? Karena saya senang pakai tas, itu aja sih, sesimpel itu. Next, selanjutnya Mbak. Terima kasih. Yang tadi usaha saya udah 2015-2016 ya udah hampir 10 tahun. Nanti usahanya kita bikin tas. Kenapa bikin tas? Karena tas itu yang paling gampang, nggak perlu sizing, saya nggak perlu ribet sama ukuran-ukuran. Saya suka modelnya, udah saya bikin aja, udah kayak gitu aja sih, sesimpel itu awalnya. Next, Mbak. Terus bagaimana bisa ekspor? Nah, ini nih. Karena saya kan bikin tas, ternyata bikin tas itu jualan di Indonesia tuh ya nggak segampang itu gitu kan. Apalagi waktu saya baru-baru mulai. Kita tuh jualannya tuh dari pameran ke pameran. Sedih banget karena kalau jualan dari pameran ke pameran itu pasti tas saya itu kalah sama tas yang ada tulisannya, yang ada merek-mereknya walaupun itu misalnya sorry, itu udah pasti kalah deh. Nah, di 2016 itu titik
kalau jualan dari pameran itu sering nggak laku, apalagi kalau di sana tuh ada booth lain yang jual tas-tas yang ada tulisannya, itu tuh udah pasti saya jualannya nggak laku. Dan di 2016 itu adalah titik rendah saya, udah saya mau berhenti aja jualan. Nah, waktu itu tuh saya kesempatan dapat ikut konvensi eh, di Korea Selatan. Nah, karena temen panitianya itu adalah temen kita, jadi dia bilang, oke, untuk Indonesia kita kasih satu booth. Jadilah kita satu booth sama teman-teman yang datang ke konvensi itu buka. Saya bawa tas saya. Waktu itu tuh ada pembeli dari UK, terus dia nanya gini, ini tas harganya berapa? Saya ingat banget tuh waktu itu saya bilang $10. Dia diem. Dia diem, terus saya langsung dek, aduh kayaknya kemahalan nih. Tapi ternyata dia bilang gini, kamu yakin harga tas kamu $10? Kamu udah hitung, berapa kamu kasih kos untuk pengrajin kamu? Eh, di situ tuh kayak saya tuh kayak ngerasa, hah, ini serius? Tas saya ada yang beli, dibilang harganya kemurahan. Jadi di situ tuh kayak, oh berarti selama ini tuh saya bukan salah produk, cuma saya salah tempat jualan. Nah, dari situ tuh saya seneng banget ikut ikut expo dari negara ke negara. Jadi sampai kita tuh punya grup namanya eh, penjual geret koper. Jadi karena kita pindah dari negara satu ke negara lain. Teks Mbak, terima kasih. Tantangannya selama ekspor, tantangannya sih sebenarnya diri saya sendiri. Karena yang paling berat itu yang lawan egonya diri sendiri gitu kan. Itu sih yang paling berat tantangan saya selama ekspor. Karena untuk nyari pembeli, karena kata Pak Hendy ya gampang selama kita mau nyari gitu kan. Selama kita mau apa namanya, mau ada effort untuk keluar, untuk ngeliat gitu. Itu sih Mbak tantangannya. Next slide please. Menghadapi tantangan tersebut, karena tantangan yang terberat adalah diri saya sendiri, gimana saya belajar menahan ego, karena untuk ekspor itu kan negosiasinya sama orang. Banyak kadang-kadang suka iko gini banget sih nih, apalagi beda kultur gitu, yang saya pernah ketemu orang dengan straight to the point, wah barang kamu jelek, padahal mungkin maksudnya dia, karena kita menerjemahkan dari bahasanya dia ke bahasa kita yang bilang barang kita jelek, itu sebenarnya bukan maksudnya, kan itu langsung kena ke mental ya, waduh kok barangnya langsung dibilang jelek gitu. Apalagi produk tas saya itu di tahun belakangan ini saya menspesialisasikan ke rotan dan teman-temannya. Aduh, dibilang jelek itu kan sedih ya, tapi ternyata maksudnya itu bukan jelek, tapi pasarnya nggak ketemu gitu. Nah, itu menghadapi tantangan itu yang menghadapi diri sendiri gitu kan. Gimana saya meredam ego saya, terus bagaimana saya bisa lebih fleksibel ngadepin orang. Kayak gitu sih Mbak. Next slide, please. Tips untuk para UKM yang mau ekspor. Pak Hendy tadi udah ngomong banyak banget, dan itu emang bener yang saya hadapin di lapangan ya, karena kan memang saya ketemunya, saya tuh belajarnya itu jadi belajar di kelasnya setelah saya belajar di lapangan. Jadi saya udah ngadepin banyak expo dulu di luar negeri, baru habis itu dibina untuk ikut pelatihan. Jadi kadang-kadang kalau di tempat pelatihan tuh, oh iya ya bener ya kayak gini ya, oh iya ya bener ya kemarin kayak gini gitu. Tipsnya itu sebenarnya mulai aja dulu, jalan aja dulu. Kadang-kadang tapi orang kan pada bilang, gimana sih caranya untuk apa ya, untuk mau expo, untuk expo ke luar negeri itu kita kan butuh modal. Untuk ketemu buyer tuh kan kita butuh modal, untuk mancing itu kan kita butuh modal. Yang kadang-kadang di situ tuh di expo itu mungkin kita nggak dapat apa-apa karena sepi. Mungkin di expo, tapi kita tuh belajar loh sebenarnya. Yang belajar itu sebenarnya yang mahal. Jadi kalau ditanya sama saya tips
untuk UKM yang mau ekspor, Pak Hendy tadi udah ngomong, dimulai aja dulu, belajar aja dulu, berani aja dulu. Kalau banyak teman-teman saya yang bilang, ya kamu kan bisa bahasa Inggris. Nggak perlu bisa bahasa Inggris. Yang penting pakai bahasa salah paham aja dulu. Salah-salah yang penting paham. Kedua, nggak apa-apa. Apa namanya, mereka juga tahu kok kalau kita tuh bahasa dasarnya bukan bahasa Inggris. Udah tinggal ngomong aja up, up, down, down gitu. Dan jangan khawatir, banyak banget pendampingan-pendampingan dari kementerian, dari dinas-dinas yang mau nanti tuh bakal bantuin kita kalau untuk ekspor gitu. Dan nggak usah dulu waktu saya pertama kali bikin craft, aduh, saya mikirnya tuh ekspor itu satu kontainer, sementara kan saya bikinnya handmade ya, handmade tuh which is satu-satu. Kalau untuk satu kontainer ya Allah, mikirnya dulu bisa tipes sekali yang ngerjain. Tapi nggak usah mikir kayak gitu, ekspor itu ternyata satu barang yang dijual ke luar negeri aja udah jadi eksportir loh. Jadi nggak usah mikir harus punya satu kontainer, harus sekian. Ekspor saya yang terakhir ke Jepang itu nggak banyak, cuma 150 pieces, tapi alhamdulillah itu continue per 2 bulan sekali bayarnya mau beli gitu. Makasih Mbak. Next Mbak. Habis ya? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yelia. Tadi bahasa salah paham ya. Iya, Yang penting paham gitu ya Bu. nggak apa-apa salah-salah, yang penting paham. Nah, ini juga produknya Bu Yelia kan handmade bags gitu ya. Mungkin Ya, nggak dibikin terlalu banyak atau misalnya banyak juga sesuai dengan request atau order gitu ya Bu ya. betul. Nah, saya juga pengen tanya nih ke Bu Yelia. Nah, kalau misalkan dari sistem pembayaran itu nih Bu nih, karena kan ini kan nggak terlalu banyak gitu ya. Gimana tuh? Amankah? Terus gimana caranya untuk membangun kepercayaan gitu? Oke nih pasti memang dibeli dan dibayar gitu Bu. Ah, itu tuh yang paling penting karena masalah pembayaran kan masalah uang. Tapi kalau selama ini saya selalu cash and carry. Jadi begitu barang dikirim, dia langsung transfer. Karena kan untuk apa namanya surat pengambilan barang di pelabuhan kan nggak bisa dikeluarin kalau dia nggak punya suratnya kan. Dan saya tidak akan memberikan suratnya itu kalau mereka nggak bayar transfer ke saya. Jadi selama ini tuh seperti itu sih, cash and carry aja. Cash and carry. Nah, ada nggak sih dokumen-dokumen yang pokoknya ngejelimet gitu? Bukan karena kalau kalau tadi mulai aja dulu gitu, tapi begitu mulai udah di tengah jalan nih, aduh ngejelimetnya dokumen-dokumennya gitu. Nah, itu gimana tuh Bu cara mengantisipasinya? Oh iya, kayak contohnya kayak kemarin nih. Ternyata kalau kan selama ini pengiriman itu cari yang murah ya. Cari yang murah itu biasanya kalau kayak ke Turki itu saya just tip. Jadi saya beli bagasi. Dan itu kan nggak terlalu karena kan barangnya juga nggak banyak. Paling berapa 18 pieces, 20 pieces, 40 pieces itu kan cuma beli bagasi aja cukup kan. Dan itu nggak perlu banyak itu tadi nggak perlu banyak surat. Nah, yang kemarin itu kan butuh 150, which is itu saya pakai 2 kubik dan pengiriman lewat laut. Butuhkan sama yang namanya COO, Certificate of Origin, karena mereka kan butuh di sananya supaya nggak kena pajak kan. Nah, itu saya bingung tuh gimana cara cara ngurusnya. Dan alhamdulillah sih banyak banget yang bantu. Maksudnya, oh iya Bu dari dinas, begini Bu cara bikinnya, Ibu langsung aja masuk kayak gini, gini, gini. Dan ternyata pas udah saya jalanin, ya nggak sesusah itu juga gitu. Dan kebetulan karena produk saya craft, nggak banyak yang diminta sebenarnya sertifikat-sertifikat atau kelengkapan-kelengkapan dokumennya. Setelah dijalani ternyata nggak seribet itu gitu. Gak seribet itu juga. Ternyata oh ya cuma kayak gini doang gitu. Kadang-kadang ruwet itu cuma ada di pikiran kita kok. Nah itu kan tantangannya tuh sebenarnya cuma di pikiran kita. Aduh nanti ke sana tuh bakal begini. Aduh nanti ke sana padahal pas sudah kita jalanin itu cuma suara-suara di pikiran kita aja. Bisa nggak ya gue bakal kayak gini gitu misalnya. Hmm. Tapi ternyata pas sudah dijalanin banyak juga kok ternyata yang bantu malaikat-malaikatnya Allah tuh banyak juga ternyata. Nah,
tadi itu sebenarnya tergantung dari diri kita untuk bagaimana menyelesaikan yang hal yang menurut orang tuh ribet, riweh gitu ya Bu ya. Ya, Nah kalau betul. dari cara promosi Ibu sendiri nih, karena kan ini handmade gitu ya, dan mungkin kalau di sini di Indonesia harus kita lihat dulu nih aksesorisnya. Kenapa ya dia jualnya misalnya mahal? Oh, mungkin karena handmade hanya dibikin sekian gitu. Nah, kalau cara dari Bu Yelia sendiri untuk promosinya ini seperti apa, Bu? Karena tadi yang saya udah sempat mention di depan ya, saya ikut expo. Saya senang banget ikut expo dari negara ke negara. Kayak kemarin ini saya barusan pulang banget dari Bosnia, kan dari Sarajevo gitu. Dan orang-orang sana itu, apalagi terutama karakternya orang Eropa ya, senang banget sama sesuatu yang dibilang handmade. Karena handmade itu kan berarti cuma satu. Dan ketika dia punya apa ya, kebanggaan bahwa oh iya berarti barang ini saya yang punya gitu. Jadi saya senang banget ikut expo dari negara ke negara lain. Nah, ibaratnya tuh kita jemput bola gitu lah, Bu ya. Betul, kalau saya modelnya jemput bola karena ya itu tadi, orang kan kalau nggak lihat barangnya kan nggak tahu. Betul. Oke. Dan sekarang saya sedikit lebih pintar sih, sedikit lebih pintar daripada yang dulu. Kalau yang dulu kan setiap ada expo di negara mana saja pasti saya ikutin. Kalau sekarang saya udah lebih memilih, misalnya sebelum saya berangkat ke Bosnia kemarin saya market intelligence dulu. Mereka tuh butuhnya apa, mereka nyarinya tuh apa, kulturnya mereka kayak gimana. Jadi saya nggak salah bawa barang. Oke, jadi Kadang-kadang kan kita kan namanya punya produk banyak gitu ya, bikin suka salah bawa barang, akhirnya di sana nggak dilirik. jadinya kita juga perlu tahu gitu ya Bu ya dari karakter Betul, masing-masing negara tuh sukanya apa dan seperti apa benar, gitu ya. benar, benar banget. Kayak misalnya, kayak ke apa namanya, ke negara Eropa ya kita jangan terlalu banyak bawa yang barang yang spicy karena mereka kan tekstur makanannya nggak suka yang spicy gitu kan. Kayak Mm-mm. misalnya kemarin ada booth di sebelah saya dia jual rendang. Waktu saya tanya, iya rasa rendangnya rasa rendang Nusantara yang udah dimodifikasi karena kalau ikutin rendang asli dari Padang mungkin rasanya nggak akan masuk gitu. Oh iya ya ternyata kita juga harus harus apa ya memodifikasi produk supaya bisa masuk ke negara tujuan ekspor kita. Oke, jadi ada beberapa insight juga nih ya dari Bu Yelia juga tadi juga dari Bu Siti. Mungkin kalau Bu Yelia nih produknya dia handmade, tadi ada kesan kalau untuk handmade tuh wah nih lebih spesial gitu ya karena hanya dibikin beberapa dan benar-benar sesuai dengan kualitas. Kualitas sesuai apa yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Siti gitu ya. Bawang gorengnya bisa sampai ke Saudi Arabia kalau nggak enak nggak mungkin tuh nggak di order lagi gitu di order lagi Benar. ngapain gitu kan nggak enak udahlah nggak usah lah nggak jadi nggak order lagi jadi memang perlu mutu dan kualitas. Nah, Bu Yelia mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nggak nih untuk teman-teman di siang hari ini? Kalau untuk kemarin ini pelajaran yang kemarin ya, yang kemarin banget saya baru pulang banget dari Bosnia kan. Kadang-kadang tuh teman-teman itu suka ngomongnya gini, ini nih produk saya tanpa bahan pengawet, tapi pengen diekspor. Coba deh dipikirin lagi, karena kalau untuk ekspor itu dengan expired date 6 bulan itu nggak cukup. Karena kan ada masa pengiriman, apalagi kalau nanti insya Allah produknya udah kirimnya udah kontaineran. Nah, masa perjalanannya itu kan butuh waktu 2 bulan. Ketika itu terus masuk ke gudang mereka juga mungkin 1 dalam 2 bulan. Baru abis itu masuk ke pasar retail. Nggak mungkin kalau misalnya expired date-nya 6 bulan, which is udah di dalam di retail mereka tuh waktu waktu expired date tinggal 2 bulan. Itu juga sih kalau untuk teman-teman ekspor yang kalau untuk makanan yang harus dipikirin juga atau misalnya produk-produk yang berhubungan dengan eh, ini kulit kita yang punya waktu expired itu harus dipikirin. Kalau untuk produk-produk yang kayak saya craft kemarin saya ada masalah loh bukan bukan dikira nggak ada masalah. Jadi waktu
pengiriman dari Indonesia ke Jepang kemarin karena lewat laut, akhirnya sampai di sana barang saya kena ini, apa jamur. Nah, si buyer kan komplain kan, ini barangnya udah jamuran. Padahal dari sini, dari Indonesia tuh udah saya packing dengan bagus. Saya kasih silika gel, udah diasep, udah segala macam. Tapi begitu sampai di sana ternyata kena jamur. Ya, alhamdulillahnya jamurnya bisa dilap karena itu hanya lembab. Nah, yang kayak gini-gini tuh yang emang harus saya pikirin. Akhirnya saya jadi mikir kan, oh berarti kalau misalnya rotan harus kadar airnya harus diturunin ya, biar bisa nanti kalau sampai di sana nggak terlalu lembab, jadi biar bisa nggak jamuran. Kayak itu juga sebenarnya itu jadi belajar ya, jadi bahan pembelajaran. Karena kalau nggak gitu kan saya nggak tahu. Jadi akhirnya saya bilang dong ke pengrajin bahwa nanti ini harus begini gitu. Emang dalam perjalanan untuk sampai bisa dapat sempurna banget diterima dibayar itu pasti try and error-nya kan banyak. Dan itu jangan jangan apa ya, jangan ngerasa capek dan jangan aduh kok gini banget sih. Jangan gitu karena beneran saya udah sampai pada di titik ekspor itu menyenangkan bukan karena saya terima banyak pesanan. Tapi saya senang banget melihat para pengrajin saya tersenyum banyak order. Itu ternyata doanya mereka itu mungkin bagian dari oh ya udah jadi langkah saya tuh jadi digampangin, jadi dimudahin gitu Mbak. Alhamdulillah. Wah, ini menarik sekali Bu Yelia. Kita nanti akan buka sesi tanya jawab. Tadi bukan dari banyaknya pesanan berapa ya Bu ya, tapi para yang bekerja itu senyum dan doanya tuh terjawab gitu ya. Benar. Penciptaan lapangan kerja pastinya dari Bu Yelia. Baik, terima kasih Bu Yelia atas sharing-nya. Kita akan buka sesi tanya jawab nih kepada teman-teman yang pada hari ini sudah hadir pada siang hari ini. Juga selain ada Bu Yelia, ada Ibu Siti Rahma juga tadi sudah sharing-sharing terkait dengan produknya gitu ya. Bu Siti ini ada di Bima. Kalau Bu Yelia di mana ya Bu ya? Tadi Domisili Depok. lupa nanya. Di Depok. Iya. Tuh ya. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin kalau mau via audio boleh atau malu boleh chat di kolom chat ya. Di situ juga tadi Pak Hendy sepertinya juga sudah share untuk kontak beliau kalau misalkan mau tanya-tanya gitu ya atau mau gabung di Rumah Ekspor 37. Tuh, dia langsung menawarkan butuh packaging-nya juga bisa ditanyakan di situ. Jadi silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Nah, di kolom chat ini sudah ada pertanyaan dari Rahmayani dari PT Smelting. Halo Mbak Yelia, senang ketemu Mbak lagi nih. Mau nanya gimana sih cara lihat potensi pasar terhadap produk kita? Apa ikut expo aja? Dan gimana nih cara cari info terkait expo tersebut gitu ya? Dan apakah pernah dapat sponsor dari pihak pemerintah atau perusahaan? Nah tadi mungkin Bu Yelia juga cerita expo di masing-masing beberapa negara gitu ya, beda-beda gitu ya Bu ya jemput bola. Nah itu ditanyakan juga tuh mungkin apakah dapat sponsor dari pemerintah atau modal sendiri dan gimana kita bisa tahu nih caranya kalau ada expo-expo di luar eh, negara tersebut. Hai Mbak Yani, apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya. Ketemu sama Mbak Yani di Jepang kemarin, sama-sama Expo. Ikut binaan itu udah pasti karena dari binaan biasanya suka banyak tuh info-info ada pameran. Kedua, dulu waktu di 2016-17 itu setiap link yang masuk ke handphone saya pasti saya isi. Jadi kalau misalnya ditanya dapat info dari mana ada pameran di negara A atau negara B sih juga nggak tahu karena tiba-tiba suka tiba-tiba dihubungi. Mungkin database saya udah masuk saya ikut di Kemendak, Ina Ekspor, saya ikut melalui apa namanya Kemenlu. Jadi mungkin database saya udah ada di sana di mereka sehingga mereka bisa menghubungi saya ketika ada pameran. Terus
market intelligence-nya gimana, eh, eh, potensi produk kita. Itu yang tadi saya bilang, Bu Yani, saya udah mulai pintar. Kalau dulu setiap ada info pameran, pasti udah saya hajar bleh, berangkat aja gitu kan. Kalau sekarang saya udah mulai pintar, jadi saya udah mulai nyasar nggak ke market tradisional. Jadi market tradisional tuh kayak misalnya Amerika. Orang tuh kan banyak milih ke sana. Atau misalnya ke mana lagi? Ke Eropa Barat. Gitu. Saya lebih spesifik lagi. Kayak ternyata produk saya bagus loh untuk masuk pasar Bangladesh. Gimana orang nggak mikir. Mau, ngapain ke Bangladesh gitu. Atau yang kayak kemarin saya pergi ke Bosnia, ke Sarajevo. Mama saya aja sampai bilang, nggak ada negara lain kamu pergi ke Bosnia. Ya kan? Tapi ternyata Bosnia itu kolam kecil di mana ikannya kelihatan. Jadi mau ketemu ikan gedenya saya lebih gampang dibanding saya harus kayak kemarin sebelumnya saya ke Rotterdam. Rotterdam itu semua pemain itu numplok di sana. Semua semua orang Indonesia tuh pengen jualan di sana karena Rotterdam Amsterdam itu Belanda itu jadi hubnya yang untuk masukin barang ke negara Eropa lainnya. Ya udah kenapa saya nggak nyoba ke Bosnia? Which is saya ketemu langsung sama pembeli-pembelinya di sana gitu. Saya bisa langsung dan itu nggak banyak pemainnya. Jadi kan ketemunya langsung sama pebisnis kelas kakapnya gitu kan. Itu sih Bu. Kalau sponsor lama masih ikut binaan, kadang-kadang eh, binaan BUMN mau sponsorin gitu. Baik, Bu Yelia, terima kasih. Ibu Ramayani, apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Langsung dikasih tipsnya tuh sama Bu Yelia sebenarnya ya. Tadi sudah ada beberapa negara, terus mungkin sama juga seperti kualitas produk gitu ya. Untuk mencari buyer kita juga perlu strategi gitu ya, pintar-pintar. Sama Benar, nih, kalau kolamnya kebanyakan juga takutnya nggak kemakan juga ya Bu ya. betul. Terus ya alat perangnya dibawa. Hmm. Kayak yang paling penting kan brosur, Hmm. website, itu Yes. yang paling penting dibawa kan, selain produk gitu. Knowledge tentang produk dan bagaimana meyakinkan produk juga itu penting banget sih. Dan itu saya lagi belajar. Baik, terima kasih Ibu Yelia. Kemudian ini ada pertanyaan dari WhatsApp admin OKOC Indonesia dari Mbak Nisa nih mau nanya ke Bu Siti. Nah, Bu, tadi kan ekspornya bawang goreng katanya. Gimana cara menjaga kualitas bawang gorengnya nih, Bu, agar tetap bagus gitu ya, tetap renyah selama proses pengiriman karena kan itu udah jatuhnya internasional. Gimana nih Bu Siti? Kalau untuk menjaga supaya tetap garing dan renyahnya itu mungkin kita di packingnya ya Bu ya. Karena produk kita itu bertahan sampai 6 bulan. Packagingnya yang perlu Iya, di packagingnya yang perlu kita pertahanin. Sama mutu produk kita itu sudah sampai untuk bertahannya itu sampai 6 bulan Bu ya. bertahan. Sehingga untuk sampai pengiriman ke sana itu nggak ada kendala sama sekali dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada komen apa-apa dari mereka, Mhm. dari penerimanya. Apakah ada standar khusus nih Bu Siti nih? Misalnya harus BPOM gitu ya atau ISO ataupun yang lainnya yang harus dipenuhi nih begitu bawang goreng ini diekspor ke luar negeri. Iya, kalau untuk produk saya dari bawang goreng itu sendiri memang harus seperti itu dari sananya, karena itu sudah dari yang jadi pengirimnya itu, yaitu ya dari maaf maaf kurang fokus ya. Tidak apa-apa Ibu. Dari apa namanya itu travel umrohnya memang udah bersyarat seperti itu dulu. Karena tanpa BPOM, tanpa
NIB tanpa halal dan sebagainya kita nggak bisa ngirim ke sana, Bu. Jadi memang segi segi kualitas kemudian dari urusan perizinan semua Dari sudah izin, masuk gitu ya Bu ya, sehingga juga sampai ya, sana juga kualitasnya terjamin ya, dan iya. pengemasan yang tepat itu bisa menjadi menjaga kualitas rasa dari bawang goreng tersebut. Terima kasih Ibu Siti. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi buat Bu Yelia. Pernah punya pengalaman gak enak gak sih Bu? eh Pada saat melakukan pengiriman barang gitu ya ke luar negeri. Terus gimana cara Ibu untuk mengatasinya? Nih pertanyaan dari Mas Kevin nih Bu. Pernah pasti. Karena semuanya kan nggak mulus-mulus aja. Kayak yang kemarin yang tadi saya cerita itu ternyata pas sampai di Tokyo barang saya ada moldnya, ada jamurnya. Padahal kita udah packingnya udah sangat bagus sekali. Udah kita pakai silika gel, terus barang itu di packing satu-satu, dibungkus plastik satu-satu gitu kan. Tapi ternyata pas sampai di sana ada dari 150 itu 12 pieces ada moldnya. Itu yang buat saya kan yang paling penting itu menjaga hubungan baik dengan buyer. Jadi sebisa mungkin akhirnya saya kasih tahu karena nggak mungkin saya langsung bilang, lo nggak mungkin itu barang saya, atau saya debat dia, itu kan nggak mungkin. Menghadapi buyer juga ternyata kan harus pintar-pintar. Karena waktu itu saya bilang, boleh nggak dilap dulu. Biasanya kalau produk saya kalau ada moldnya ini bisa dilap pakai ini. Saya bilang gitu, di negara kamu ada nggak ini? Gitu. Terus ya dia dia masih tetap marah. Saya beli nggak pakai mold. Dia bilang gini gini gini. Akhirnya tuh waktu itu sampai saya bilang gini, oke, nanti next pengiriman yang 12 ini saya ganti dan free. Saya bilang gitu. Opsi kedua, nanti bulan September saya ada pameran lagi, saya bawain barang kamu gimana. Itu memang benar-benar apa ya? Karena menjaga hubungan baik dengan pelanggan itu penting ya. Karena kalau ngikutin ego pasti bakal marah-marah. Itu juga belajar berbahasa dengan yang baik. Ada apa namanya em, kasus-kasus nggak enak tuh banyak sering kita temuin gitu Mbak. Baik, gimana caranya kita ini aja ya Bu ya untuk bernegosiasi dengan buyer kita kalau misalkan ada Iya, keadaan benar-benar di luar kendali kita gitu ya. benar. Pernah hampir nggak dibayar juga pernah. Waduh, gimana tuh Bu kalau hampir nggak dibayar Bu? Ya bayarnya ngotot gitu kan. Dia bilang dia nggak eh, beli barang yang dibeli tidak sesuai dengan fotonya, dengan apa yang saya tawarin. Cuman kan untungnya saya apa korespondennya kan lancar ya. Jadi akhirnya saya screenshot semua koresponden kita, saya kasih ke dia. Enggak kok ini kamu pesen. Enggak Hmm, kok, yang ini memang ini kan kamu udah ini. Dan alhamdulillahnya setiap pengiriman itu pasti saya foto dan videoin satu-satu. oke. Belum saya kirim. Jadi saya bilang sama dia, sebenarnya nggak ada alasan bahwa ini tidak sesuai. Karena sebelum saya kirim, saya sudah kasih video dan foto dan kamu oke. Gitu. Jadi kamu tahu barang yang dikirim dengan barang itu dan itu semua udah sesuai. Ya walaupun negosiasinya alot, ya akhirnya dia bayar juga. Oke, baik. Dan Terima itu kasih. mental harus kuat. Ya, ya, benar-benar harus di ini sekali ya Bu ya. Iya, mental itu harus kuat. Makanya kalau untuk saya selalu bilang ke teman-teman untuk jadi pengusaha itu bukan cuma punya modal uang, tapi paling penting itu mental. Mentalnya harus kuat. Kalau ribet dikit Benar, jangan ditinggalin ya Bu ya, hadapin. benar. Dihadapin aja, dijalanin ternyata nggak seruak itu juga kalau udah dijalanin. Hmm, Karena mungkin berapa 10 tahun yang lalu saya juga nggak nyangka kalau saya ada di titik ini kok. hmm. Baik. Gitu. Baik, Ibu Yelia, terima kasih banyak. Mungkin ini the last question ya dari admin kita yang sudah membuka WhatsApp di OKOC Indonesia. Pertanyaan untuk Ibu Siti. Nah, Bu, ada nggak sih Bu strategi Ibu Siti nih ya buat memasarkan
bawang gorengnya ke pasar internasional? Silakan Bu Siti. Ya, kalau untuk strategi mungkin kita kerjasama dengan dinas-dinas terkait ya saat ini. Terus yang kedua kita jemput bola ke masuk ke dinas apa namanya ke cari tempat gitu. Apakah misalnya gini, saat pameran gitu, kita ikut-ikut pameran, bisa nggak kita sampai terjual habis barang kita di situ. Nah, ada teman yang mau keluar negeri, Pak, ini coba tolong mungkin bawang goreng kita ini bisa dibawa ke sana nggak sebagai oleh-olehnya. Oke, bisa. Kalau memang bisa ya udah kita kirim ke situ. Nah, kedepannya mungkin mereka seperti halnya awalnya kita mulai ekspor itu ke rekan itu, kita sambil tawar-tawar kayak gitu aja dulu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Siti. Jadi memang rata-rata sama ya untuk pemasaran dari teman-teman baik Bu Siti atau Ibu Yelia adalah ke expo-expo gitu ya, ke pameran untuk mengenalkan produk kita. Karena biar lihat dulu nih gitu ya produknya seperti apa gitu. Baru kemudian setelah dari situ biasanya terbuka untuk kesempatan-kesempatan ke internasional. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Siti dan juga Ibu Yelia. Tadi juga ada Pak Hendy ya yang sudah join kita di awal acara. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua nih sudah bertanya. Tadi ada Ibu Rahmayani, ada Nisa, kemudian ada Mas Kevin, dan yang terakhir itu ada Mas Fadil. Nah, nanti mungkin boleh dituliskan ya nomor dan nama dan nomor teleponnya di kolom chat Ibu Rahmayani dan Nisa Kevin dan juga Ibu dan Mas Fadil karena kan ada saldo e-wallet untuk mereka yang sudah bertanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti dan juga Ibu Yelia yang sudah join kita pada siang hari ini. Tapi sebelumnya mungkin kita akan sesi foto terlebih dahulu sebelum meninggalkan Zoom. Jadi boleh nih teman-teman yang kameranya masih ditutup boleh dibuka dulu ya kameranya. Kita akan sesi foto sejenak, mungkin 5 detik gitu ya. Silakan untuk dibuka. Nah, sesi foto. Oke. Boleh sambil buka semua. Oke, boleh kita bersiap. Saya hitung ya. Siap semuanya, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semua, Ibu Yelia, Ibu Siti, Ibu Rahmayani yang sudah join dan juga sudah membuka videonya. Nanti kalau misalkan ada yang pengen diulang-ulang lagi gitu ya rekamannya bisa lihat di YouTube-nya okoc.event. Saya Vika Kwen mengucapkan banyak terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, mohon maaf lahir dan batin kalau ada yang salah, izin live ya.